الحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب متن الغاية والتقريب وشارحه التذهيب ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du faqad qala muallifu hadzal kitab fasyarihuhu rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji kelamine wong wadon. Apa kang metu apa salah satu dimain telu piro-piro getih. Damul haidi rupane getih haid. Wan nifasi lan getih nifas. Wal istihadati lan getih istihadah. Fasal menjelaskan tentang macam-macam darah yang keluar dari alat kelamin wanita. Disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' ada 3 macam darah yang keluar dari alat kelamin wanita. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Ada sementara yang mengatakan bukan cuma 3 tapi 5. Yang keempat adalah darah fasid. Kemudian yang kelima adalah darah yang keluar dari wanita yang sudah dinyatakan menopause. Akan tetapi setelah dikaji secara mendalam, darah fasid atau darah yang keluar dari kelamin wanita yang usianya di bawah 9 tahun, kemudian darah yang keluar dari wanita yang sudah dinyatakan menopause, itu masuk dalam kategori darah istihadah. Sehingga jumlahnya menjadi tetap 3, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah.
Fal haidu mongko utawi kang aran getih haid. Huwa yo al haid iku addamu getih. Sifatid dam al khariju kang metu min farjil mar'ati saking kemaluane wong wadon. Oleh metu ala sabilis sihati ingatase dalan waras. Artinya dalam keadaan sehat. Darah itu keluar bukan karena sakit atau karena terluka. Ala sabilis sihati ingatase dalan waras. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab ngelairaken. Walau nuhu utawi wernane al haid. Walau nuhu utai wernane al haid iku aswadu ireng. Muhtadimun tur iku kang panas. Ladzaun tur iku kang nyentet. Jadi panasnya sampai membuat sakit. Ladzaun tur iku kang nyentet. Lafad muhtadim dan lafad ladza itu sama halnya dengan aswad menjadi khobarnya launuhu. Jadi muhtadim itu khobar tsani, ladza itu khobar tsalis. Dan ini boleh sah. Satu mubtada memiliki khobar lebih dari satu. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Wa akhbaru bithnaini au bi aktsara an wahidin kahum suratun syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah. Rawang riwayataken sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Rahimahumallah ngriwayataken an Aisyah saking Bunda Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin qalat ngandika sapa Aisyah kharajna metu sapa kita la nara hale ora nyana sapa kita la nara hale ora nyana sapa kita aila nazunnu la naro hale orang nyana sapa kita illal hajja kecuali ing ngelakoni haji. Kata Sayyidah Aisyah, kami keluar bersama Rasulullah juga bersama para sahabat yang lain. Saya menduga keluarnya kami saat itu adalah untuk menjalankan haji. Falamma kunna mongko ing dalam sumangsane tinemu sapa kita. Ketika kami sudah sampai Bisarofa ing dalam daerah Sarof, nama tempat yang dekat dengan Mekah, Sarof. Bisarofa ing dalam daerah Sarof, tiba-tiba hidtu mongko haid sapa ingsun. Hadha yahidu haidon, hadha hadat. Hidtu hidna. Hidtu mongko haid sapa ingsun. Fadakhala mongko nuli manjing alayya ing atase ingsun. Hadata hidna. Hidtu ma hidtum hidtu ma hidtunna hidna. Fadakhala mongko nuli manjing alayya ing atase ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ana hali utawi ingsun iku abki nangis sapa ingsun. Jadi kata Sayyidah Aisyah ketika kami sudah sampai di desa Sarof, nama tempat yang sudah dekat dengan Mekah, tiba-tiba aku haid. Lah aku pun kemudian menangis sedadi-jadinya. Rasulullah masuk mendapati aku sedang menangis. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung nebak. Jadi Kanjeng Nabi sirana apa nangis? Lagi haiddah. Qala ngandika sapa Kanjeng Rasulullah malaki anafisti. Malaki anafisti. Ma utawi opo iku laki terjadi maring sira. Apa yang terjadi padamu? Ma utawi opo iku laki terjadi maring sira.
anafisti anata haid sapa sira. Maknane dudu nifas. Karena haid itu salah satu bahasanya adalah nifas, atau salah satu nama lain dari haid adalah nifas. Jadi haid itu memiliki beberapa nama. Sementara ulama bahkan menyebutkan ada 15 nama haid. Nah, di antaranya adalah nifas. Apa saja 15 itu? Lil haidi asyratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsunik baru tamsun irakun firakun ma'adan dahiku darsun dirasun nifasun qur'un i'saru. Jadi haid itu punya 15 nama. Yang pertama haid, yang kedua mahid, sebagaimana yang dipakai di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian yang ketiga mahad, yang keempat tomth pakai tha, yang kelima ikbar, yang keenam toms pakai sin, yang ketujuh irak, yang kedelapan firak, yang kesembilan adha. Ini juga digunakan dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian selanjutnya dhahik, kemudian dars, selanjutnya diras, kemudian nifas, kemudian Maka dalam Al-Quran dikatakan yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan yang terakhir adalah i'sar. Jadi haid itu memiliki 15 nama. Maka tidak kaget kalau kemudian anafisti itu dimaknani ahidti. Anafisti anata haid sapa sira. Qultu matur sapa ingsun, jari Bunda Aisyah, na'am inggih. Qala ngandika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi, itu yaknya ya muannatsa mukhatabah, ma yaqdil hajju ghaira alla tatufi bil bait. Maknane inna hadza satune iki haid iku amrun perkara, sifate amr kataba kang wis netepaken hu ing amr sapa Allahu Allah ditetapkan ala banati Adama ing atase pira-pira anak putu wadon Adam. Jare Kanjeng Nabi wis aja nangis. Ini normal, ini wajar. Haid itu merupakan sesuatu yang sudah Allah tetapkan menimpa anak cucu Nabi Adam yang perempuan. Faqdi mongko nekanana sapa sira. Faqdi mongko nekanana sapa sira, nglakonana sapa sira ma ing perkara yakdi kang nekani, kang nglakoni sapa al-hajju wong haji. Sudah lanjut saja, kamu sudah niat haji, lanjut kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang haji. Hanya satu yang tidak boleh kamu kerjakan, ghaira alla tatufi, sakliyane nyento ora tawaf sapa sira bil baiti ing dalam Baitullah. Hanya satu yang tidak boleh kau kerjakan, yaitu tawaf di Baitullah. Jadi semua manasik haji itu bisa dikerjakan baik oleh orang yang sedang dalam keadaan suci atau haid selain tawaf. Jadi manasik haji yang syaratnya harus suci itu cuma tawaf. Yang lain bisa dikerjakan dalam keadaan punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa fi riwayatin, lan iku tetep ing dalam riwayat lian, hatta tathuri, utawi lafadz hatta tathuri. Maknane hatta tathuri sehingga suci sopo sira. Nah, artinya
ketika kamu sudah suci, maka kamu boleh melaksanakan tawaf. Jadi hadis ini kalau menggunakan tambahan riwayat hatta tathuri, itu berarti mengandung dua hukum yang dipisahkan dengan hatta, ghayah. Kalau kita ngaji Jam'ul Jawami', itu dijelaskan cukup panjang ketika Imam Subki berbicara tentang masalikul illah. Tentang masalikul illah. Jadi ilatnya kenapa wanita itu tidak boleh melaksanakan tawaf, karena alasannya adalah karena dia haid. Dan kenapa dia itu diizinkan untuk tawaf? Ilatnya karena dia sudah suci. Jadi satu hadis mengandung dua hukum. Lah di sini ilat dibolehkannya dia tawaf itu suci. Suci. Di mana kalimat suci itu dimasuki dengan hatta yang bermakna ghayah. Naro utawi lafadz naro utawi maknane naro iku nazunnu nyana sapa kita angfusana ing pira-pira awak kita nyana muhrimina ing pira-pira kang ihram. Bisaraf utai maknane saraf iku makanun tempat kurba Makkah ing dalam parke Mekah. Anafisti utai maknane anafisti iku ahiddi anatahid sapa sira. Faqdi utai maknane faqdi iku if'ali nglakonana sapa sira ma ing perkara silaima yaf'alu kang nglakonihu ing ma sopal haju wong kang haji bayane ma yaf'aluhul haj minal manasiki nyatane pira-pira manasik. Walau nuhu aswadu muhtadimun ladza. Darah haid ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena sebab melahirkan. Warna darah haid hitam, panas dan menyakitkan. Makanya biasanya wong wadon niku kapan haid niku sakit. Ya sampai tekaning lara weteng dan lain sebagainya. Muhtadimun utai maknani muhtadim iku harun
Aisyah, ja'at teka sapa Fatimah bintu Abi Hubaisyin. Fatimah binti Abi Hubaish teka sowan ilan Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat mangkonuli matur sapa Fatimah, ya Rasulullah, duh utusane Allah, inni setune ingsun iku imraatun wong wadon ustahadu mabdi majhul. Ustahadu kang istihadah sapa ingsun. Fala athuru mongko ora suci-suci sapa ingsun. Karena istihadah itu darah yang keluar terus menerus 15 hari masih terus saja. Bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Dan kalau kita baca kitab hikmah, itu salah satu bentuk santet itu ada membuat perempuan yang kita benci itu keluar darah terus menerus. Fala athuru mongko ora suci-suci sapa ingsun. Pertanyaan Kanjeng Nabi, kenging boten kula boten salat. Angsal boten kula boten salat, tinggal salat. Afa ada'u mongko anata ninggalaken sapa ingsun. Afa ada'u fil madhi wada'a yada'u. Makanya haji wada', no. Haji perpisahan. Karena itu setelah itu Rasulullah meninggalkan kita. Afa ada'u mongko anata kena ninggalaken sapa ingsun as-salata ing salat. Apakah saya boleh meninggalkan salat ya Rasul? Faqala mongko jawab sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama dzalika angin pestine utai mengkono-mengkono istihadah. Musyar ilaihnya istihadah yang dipahami dari kalimat ustahadu. Iku irqun getih kang metu saking otot kang tatu, otot kang luka. Walaisalan oranana apa dzalik, oranane ku bil haidati getih haid. Itu darah yang keluar akibat otot yang ada dalam vagina wanita itu mengalami luka. Itu bukan haid. Jadi karena bukan haid, ya kamu tetap sholat. No. Nanti kalau tiba waktu di mana kamu biasanya haid, baru kamu tinggalkan sholat. Faida akbalat mongkoin dalam nalikane madep, maknane teka. Opal haidatu geti haid, opal haidatu geti haid, fatruki mongko ninggalaken sapa sira as-sholata ing sholat. Faida dhahaba mongko in dalam nalikane lunga apa qadruha ukurane haidah. Ketika kebiasaan itu sudah lewat, maka faghsili mongko mbasua sapa sira angki saking sira adama ing getih. Toli wasolli lan salata sapa sira. Hadhihi taqdiru, baik. Di atas disampaikan tentang ukuran minimal haid, maksimal haid dan lumrahnya. Minimum nifas, maksimum nifas dan lumrahnya. Kemudian minimum masa suci yang memisahkan antara dua haid. Juga dijelaskan tentang minimal usia wanita yang mungkin haid. Serta dijelaskan pula tentang minimal usia kehamilan, maksimalnya dan lumrahnya. Ukuran-ukuran itu semuanya tidak memiliki dasar nas baik Quran maupun hadis. Laka Qur'ane, laka hadise bahwa haid iku paling titik sedina laka. Nah, jadi itu merupakan hukum yang dalam istilah usul fikih disebut dengan hukum yang mustambab. Jadi hukum itu ada yang mansus, ada yang mustambat. Hukum yang didapatkan berdasarkan dari upaya seorang mujtahid menggali. Menggali. Lah. Menggalinya yaitu termasuk diantaranya dengan melakukan istiqra, penelitian, atau mungkin istilah sekarang apa ya, observasi. Itu di lapangan. Hadhihi taqdiru utawi iki pira-pira ukuran fil haidi ing dalam haid, wan nifas lan nifas, wa tuhri lan suci, iku mabnaha utawi dasare. Asal mana gonjumeneng. Gonjumeneng itu berarti dasar, di mana ada sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Iku mabnaha utawi dasare hadhihi taqdir iku al istiqra'u, penelitian. Masya Allah. Dan Imam Syafi'i melakukan survei loh.
Kemudian dilakukan angket. Angket. Aita tabbu'ul hawadisi tegese niti-niti piro-piro kejadian. Wal wujudilan kang wujud, kang ana, kang real. Wa qad wujidat lan teman-teman ditemu apa waqa'i'u piro-piro kejadian asbatat kang netepaken napa waqa'i' ha ing hadhihi taqadir. Wa ma utawi hadis rawa kang riwayataken hu ing masapa Abu Dawud da Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud. Di atas dikatakan bahwa maksimal nifas itu 60 hari. Nah ini kemudian dikritik, bagaimana? Kan ada hadisnya yang menceritakan pada zaman Nabi wanita itu nifas 40 hari. Ya hadisnya. Wa ma utawi hadis kang riwayataken hu ing masapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud an Ummi Salamah saking Ummi Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat ngandika sapa Ummu Salamah kanat ana sapa an-nufasa wadon kang nifas aniku tajlisu lungguh. Artinya lungguh itu tidak melakukan aktivitas ibadah yang disyaratkan harus suci. Ala ahdi Rasulillah ingatasi zaman Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa lama arba'ina ing dalam 40 apa nih yauman dinane. Bagaimana menyikapi hadis ini? Nah, iku mahmulun ditanggungaken alal ghalibi ing atase kang lumrah. Jadi yang dimaksud hadis ini itu berbicara tentang kebanyakan 40 hari. Artinya hadis ini tidak menafikan bahwa bisa terjadi nifas lebih dari 40 hari. Wa huwa utawi marwahu Abu Dawud iku layan fi ora nafiaken apa marwahu Abu Dawud ora nafiaken az-ziyadata ing luwi saking 40 dina. Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir
berangkat haji dan sampai pulang katanya tidak kelihatan Ka'bah. Pengakuan dia, macam-macam. Loh, niku. Baik. Ini yang persoalan hukum itu. Saya tanya, sama kok nggak pernah masuk ke masjid itu kenapa? Saya itu haid Pak Kiai katanya. Saya itu keluar darah, sudah minum itu sejak mulai dari Bandar Soekarno-Hatta. Dari Bandar Soekarno, itu minum segala macam cara coba saya minum itu tambah bancar keluarnya. Loh, akhirnya saya ngomong begini, ya sudah konsultasi saja ke pihak travel. Kan di situ kan ada ustadznya, ada mutawifnya, ya ada katakanlah tokohnya. Nah, pas makan malam kita ketemu lagi, saya tanya, ternyata dia mengatakan bahwa Pak Ustadznya diam saja katanya Pak Kiai. Kalau menurut Pak Kiai gimana? Nah, saya akhirnya terpaksa menjelaskan. Kalau Mbak tanya ke saya gini ya. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah itu berangkat bersama rombongan, kemudian sampai di dekat Mekah itu beliau haid. Maka Nabi mengatakan kerjakan selain tawaf. Setelah Sayyidah Aisyah itu suci, kemudian beliau diperintah untuk keluar dari tanah haram menuju tanah halal yang paling dekat. Akhirnya beliau menuju daerah yang disebut dengan Tan'im. Maka di Tan'im itu ada masjid di mana di situ setelah Sayyidah Aisyah suci mengawali niat ihram. Nah, masjidnya juga dikenal dengan Masjid Aisyah, Miqat Aisyah, Masjid Aisyah dari Tan'im. Dulu pada zaman Rasul, Sayyidah Aisyah itu diperintah untuk menunggu. Tapi ini tidak serta-merta kemudian bisa diterapkan kata saya. Kenapa? Karena orang haji, orang umroh itu mereka dibatasi oleh waktu. Mereka bukan penduduk situ. Yang apabila batas waktu tinggal mereka di situ habis, ya mereka mau tidak mau harus keluar. Bagaimana kalau menunggu sampai batas waktu itu ternyata tidak juga berhenti darah haidnya? Nah, ini kan problem. Di sini kemudian ulama masing-masing punya pendapat. No. Kalau kita mengikuti mazhab Abu Hanifah, maka ya sudah disumpel, diblebet, ditaleni, no nganggo sempak bila perlu double telu, kan ngono ya, bila perlu kan ngono. Pokoknya untuk menjaga jangan sampai ada darah menetes. Kemudian tawaf. Nanti dia kena dam, yaitu menyembelih onta. Wa 'alaiha badanah. Tapi kalau kita, ini kan karena persoalannya dulu dan sekarang beda kan. Apalagi misalnya orang itu umroh. Kalau umroh waktunya cuma berapa hari di situ. Loh, itu. Jadi kudu ngerti hukum ini, harus ngerti. Lah, atau mengikuti ada pendapat ulama lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah. Itu beliau, walaupun kita dalam masalah akidah beberapa tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah, tapi ini tidak menutup kealamahan beliau dalam bidang lain. Terutama dalam fikih muamalah itu ulama-ulama Mesir banyak merujuk pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, itu berpendapat bahwa dikiaskan, dan ini pendapat ini ditulis diantaranya oleh Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Hajju Fadail wa Ahkam. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa wanita yang memang untuk menunggu sampai suci itu tidak bisa, maka dia dengan segala keterpaksaan melakukan tawaf. Tapi dengan cara tadi, dengan cara ya disumpel, ya sempakan sing kenceng, ya aja sampai ada darah yang menetes, kemudian wala syai'a 'alaiha. Dia tidak punya kewajiban apapun, tidak ada dam. Kenapa? Dikiaskan, dianalogikan dengan orang sholat ketika dia tidak bisa sempurna menutup aurat dan lain sebagainya. Ana wong misalnya sholat, no, dia tidak menemukan pakaian yang suci. Dia juga tidak bisa mendapatkan pinjaman pakaian dari orang. Untuk menyewa pakaian juga dia tidak mampu. Maka orang dalam keadaan seperti itu, dia tetap sholat bukan dengan pakaian yang kena najis, telanjang di dalam kamar
dan sholatnya itu sah, tidak ada kewajiban qadha. Itu. Jadi dengan alasan diantaranya kaidah ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Lah itu. Nah, niki penting niki. Pun. Kemudian yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Atau lebih tepat lagi darah yang keluar setelah janin itu keluar semua. Setelah rahim perempuan itu kosong dari janin. Sehingga begini. Seandainya ada orang hamil. Kemudian dia melahirkan. Ternyata anaknya kembar. Yang di dalam masih betah di perut ibunya. Belum juga mau keluar. Jadi kan anak. Uwong meteng kembar. Sing esok kakange wis lahir, adine sampai tekeni jam 12 bengi nembe lahir. Maka darah yang keluar antara kedua bayi ini tidak disebut darah nifas. Karena di dalam rahimnya masih ada satu janin. Itu. Satu janin. Jadi nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Dengan catatan tidak harus langsung juga. Keluarnya tidak harus langsung. Keluarnya tidak harus langsung. Asalkan tidak melampaui 15 hari. Lamun ana wong wadon lahiran 3 hari kemudian baru keluar darah, ya berarti dia baru keluar nifas. Loh, tapi kalau baru keluar darahnya setelah 15 hari, maka darah yang keluar bukan nifas tapi itu darah haid. Berarti dia tidak ada nifasnya. Mungkin untuk membayangkan kasus ini terjadi sulit, tapi sangat bisa. Ketika apa? Ketika proses melahirkannya melalui operasi sesar. Jadi di sesar sehingga di sore blimet tuh, loh misalnya 10 hari kemudian baru keluar darah, masih nifas. Tapi kata para ulama, kalau setelah lewat 10 hari dia keluar darah, maka itu nifas adadi tapi tidak nifas hukmi. Ya terus mana kan? Anak geti sing dihitungi nifas tapi ning hukume ora kaya hukume nifas. 10 harinya itu loh. 10 harinya, nanti kalau setelah 10 hari, kan yang penting tidak lewat 15 hari. Setelah 10 hari keluar darah. Maka dalam hitungannya, dia itu nifas tetap dari sejak melahir. Hitungan nifasnya tetap ngitungnya awet peragat lahiran. Bukan dari sejak dia keluar darah. Tapi masaya 10 dina beli metu geti apa-apa ora sembayang ora apa. Maka selama 10 hari itu dia tidak boleh menunggu keluar darah. Ya waya sholat ya tetap sholat apa. Dene setelah 10 hari keluar darah berarti nyata dia nifas. Dihitung sejak melahirkan tapi dia selama 10 hari itu tetap mengerjakan sholat. Maka ada yang nifas dalam hitungan tapi tidak dalam hukum. Oke. Jadi lamun ana wong wadon tes lahiran 15 hari tidak keluar darah, setelah lewat 15 hari keluar darah, berarti dia tidak nifas. Darah yang keluar adalah kategori haid. Kategori haid itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istihadah. Istihadah ialah darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Yang keluar tidak pada hari haid dan nifas. Jadi selain darah haid, selain darah nifas, maka itu namanya istihadah. Istihadah itu, ini yang nanti perlu diperjelas. Istihadah itu nanti, istihadah itu sebagian dia dihukumi haid, sebagian dihukumi suci. Misal, ini contoh gampang saja. Istri kita misalnya keluar darah sampai 25 hari. Maka itu jelas istihadah namanya.
Keluar darah sampai 3 bulan. Maka ini jelas istihadah. Baik keluarnya itu terus-terusan atau patpet. Bahasa kitabnya sawaun ittasola au takotto. Patpet. Nah. Maka 25 hari atau 3 bulan dia keluar darah, itu ada sebagian yang dihukumi haid. Sebagiannya lagi dihukumi dia seperti wanita suci. Ya wajib puasa, ya wajib sholat, ya wajib seterusnya. Lah, yang menjadi pertanyaan, berapa hari yang dihukumi haid, berapa hari yang dihukumi istihadah? Ini yang menjadi pertanyaan. Sebetulnya mudah. Untuk menjawab itu mudah. Kita pertama mesti tahu minimal haid itu sehari semalam. Dalam kurung 24 jam kalau darah yang keluar tidak terus menerus ataupun terus menerus. Jadi sehari semalam itu sama dengan 24 jam. 24 jam. Misalnya ada orang keluar darah terus sehari semalam selama 24 jam. Kemudian setelah itu berhenti sama sekali. Ya maka berarti haid sudah. Dengan catatan minimal usia dia sudah 9 tahun berdasarkan penanggalan Qamariyah. Oke. Lah ternyata misalnya ada orang keluar darah 6 hari atau 7 hari. Keluarnya terus menerus. Terus. Sampai di ganda maning, dianjingi kapas, masih kotor, getih, bercak darahnya ada. Berarti keluar masih dihukumi terus menerus. Ittisalud dam. Maka sudah pasti 6 atau 7 hari ini semuanya haid. 6 atau 7 hari ini semuanya haid. Kalau keluarnya ternyata tidak ittasola, tidak terus menerus, tapi patpet, maka harus dihitung berapa jam. Jadi misalnya wong ngetokaken getih pitung dina, tapi orang terus-terusan ana mandege, esok sampai beduk metu getih, tes beduk sampai asar mampet, tes asar metu getih maning, maka kudu dihitung jumlahnya. Hari pertama berapa jam dia keluar darah? Hari kedua berapa jam? Kalau sudah mencapai 24 jam sudah nggak perlu dihitung lagi, berarti wis yakin haid. Jadi kalau darah itu keluarnya tidak terus-terusan tapi terputus selama berapa hari, maka itu nanti keluarnya darah harus dihitung berapa menit, berapa jam, minimal harus mencapai 24 jam. Misalnya istri kula ngetokaken getih pitung dina, ternyata sing sedina ngetokaken getih mung 3 jam. Berarti 3 kali 7 itu cuma 21 jam. Berarti nyata itu bukan haid. Itu bukan haid. Sehingga sholatnya dari hari pertama sampai hari ke-7 wajib qadha. Kalau setelah 7 hari itu tidak keluar darah sama sekali, sudah bersih, betul-betul bersih. Tapi setelah 7 hari 2 hari tidak keluar, hari ke-9 keluar lagi, maka masih diikutkan ke yang pertama. Pokoknya yang penting dalam lingkup 15 hari. Seperti itu. Maukah contohnya? Pitung dina metu getih. Ternyata per hari cuma 3 jam. Berarti cuma 21 hari. 21 hari. Dikiranya sudah. Akhirnya mandi apa? Ternyata besoknya keluar darah lagi. Berarti jelas mandinya tidak sah. Dihitung lagi itu, dijumlah, digabungkan dengan yang pertama. Hari ke-8 dia keluar darah berapa jam. Hari ke-9 ternyata sampai di hari ke-10 sudah lebih dari 24 jam. Sampai hari ke-11 suci, betul-betul suci, tidak keluar lagi. Ya sudah, berarti haidnya 11 hari. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika darah itu keluarnya tidak terus-terusan, maka harus menggunakan hitungan jam. Minimal ada 24 jam dalam lingkup 15 hari. Lah kok misalnya ada orang sudah lewat 15 hari masih saja keluar darah, berarti ini yang disebut dengan istihadah. Berapa hari haidnya? Berapa lama istihadahnya? Itu gampang sebetulnya kalau kita memahami klasifikasi mustahadah. Jadi kita harus klasifikasikan dulu. Wanita yang mengalami istihadah ini harus kita klasifikasikan dulu.
dia baru pertama kali keluar darah atau sudah pernah. Karena hukumnya nanti beda. Dia ini statusnya mubtadi'ah, baru pertama kali keluar darah atau sebelum-sebelumnya sudah biasa keluar darah. No. Lah ketika sudah jelas posisinya ini dia baru pertama kali, pertanyaan kedua, darah yang keluarnya itu satu warna atau bermacam-macam. Jadi perlu ada diagnosa itu dulu. Nanti jelas, ente haidnya 3 hari, ente haidnya cuma sehari semalam, ente haidnya 7 hari. Nah itu nanti insya Allah akan kita rinci satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Mulai dari mubtadi'ahnya keluar darah itu satu warna, bagaimana kalau keluar darahnya itu lebih dari satu warna. Nah itu nanti tinggal ketika ada kasus dilihat saja dia masuk kategori mana. Dia pemula atau yang sudah biasa. Dia masuk yang darahnya satu warna atau lebih dari satu warna. Nanti tinggal dihukumi sekian hari haidnya. Selesai sudah. Gampang. Baik. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibu 6 aw 7. Minimal haid sehari semalam 24 jam, maksimumnya 15 hari. Kemudian lumrahnya 6 atau 7 hari. Sedangkan minimal nifas itu sekecorotan, maksimalnya 60 hari, lumrahnya 40 hari. Nah, jadi wanita yang sedang istihadhah itu tetap berkewajiban sholat sebagaimana hadis yang dijelaskan dalam syarah. Ada seorang wanita namanya Fatimah binti Abi Hubaysh istihadhah, kemudian datang kepada Nabi menanyakan apakah boleh dia meninggalkan sholat. Kata Nabi tidak. Itu keluar darah akibat ada luka di salah satu otot yang ada di vagina. Itu bukan haid. No, itu bukan haid. Nanti kalau waktunya kamu haid, kamu tinggalkan sholat. Tapi kalau waktu biasa kamu haid itu sudah lewat, maka kamu harus sholat, basuh darahnya dan sholat. Oke. Kemudian minimal suci yang memisahkan antara 2 haid 15 hari. Maksimumnya tidak ada batas. Ini suci antara 2 haid. Berbeda dengan suci antara haid dan nifas. Antara haid dan nifas itu tidak harus 15 hari. 1 hari juga cukup. Iya. Berapa jam juga cukup. Kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan wanita yang hamil mungkin haid. Jadi kalau ada orang hamil usia 9 bulan, kemudian dia keluar darah sesuai dengan kriteria darah haid, berarti dia haid. Nanti kemudian berhenti, berapa jam kemudian dia melahirkan, setelah melahirkan keluar darah nifas, berarti kan yang memisahkan antara haid dengan nifas cuma berapa jam. Paham kan? Itu nggak masalah. Jadi kalau yang memisahkan antara haid dan nifas itu tidak harus 15 hari. Tapi kalau memisahkan antara haid dengan haid itu minimal harus 15 hari. Kemudian minimal usia wanita yang haid itu 9 tahun berdasarkan penanggalan Qamariyah. Dan minimal kehamilan 6 bulan, jelas ini dalilnya mansus. Kemudian maksimal 4 tahun, lumrahnya 9 bulan. Ini yang ingin saya singgung. Gini. Diakui oleh semua ulama mazhab Syafi'i bahwa tentang aksarul hamli, ghalibul hamli, juga persoalan haid itu dalilnya berdasarkan istiqra. Sehingga ini mendorong ulama-ulama sekarang melakukan reijtihad, melakukan ijtihad ulang. Apakah iya gitu loh, ada orang hamil sampai sekian lama? Masya Allah. Ternyata ulama tidak sepakat. Imam Ibnu Hazm mengatakan kehamilan itu 9 bulan. Tidak boleh lebih. Maksimal 9 bulan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan
bahwa kehamilan itu maksimal sanatun wahidah. Itu Imam Muhammad bin Abdul Hakam, 1 tahun. Ada lagi pendapat ketiga mengatakan, yaitu mazhab dari kalangan Hanafiyah, juga salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, sanatani, 2 tahun. Maksimal kehamilan itu 2 tahun. Pendapat keempat mengatakan aqsa muddatil hamli 3 sinin. Ini pendapatnya Imam Laits bin Sa'ad, yang konon beliau lebih faqih daripada Imam Syafi'i. Itu mengatakan maksimal kehamilan 3 tahun. Pendapat kelima mengatakan aqsa muddatil hamli 4 sinin. Wa huwa madzhab Syafi'iyah, yaitu madzhab Syafi'i mengatakan maksimal kehamilan 4 tahun. Pendapat ini juga menjadi salah satu pendapatnya ulama Hanabilah dan pendapat yang paling masyhur dari 2 pendapatnya Imam Malik. Pendapat keenam mengatakan aqsa muddatil hamli 5 sinin, 5 tahun. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat ketujuh aqsa muddatil hamli 7 sinin. Maksimal kehamilan 7 tahun. Masya Allah, sapa wong wadon sing gelem 7 tahun meteng ya. Iya, ini riwayat dari Imam Zuhri. Bahkan pendapat yang paling dahsyat itu yang ke-8. Al-qaulu tsamin annahu la hadda li aktsaril hamli wa huwa qaulu Abi Ubaid. Tidak ada batas maksimal untuk kehamilan. Jadi bisa saja wanita itu sejak dia menikah sampai mati, itu pas mau mati baru lahiran. Berapa puluh tahun itu. Oke. Ulama-ulama sekarang melakukan reijtihad terhadap ini, yang pada akhirnya mereka bukan sekedar nukil pendapat, bukan sekedar berdasarkan nalar, tapi juga menggabungkan secara medis itu yumkin aula yumkin. Didatangkan ahli. Didatangkan ahli yang mengerti betul tentang persoalan janin, tentang kedokteran. Ternyata semua dokter sepakat tidak mungkin ada orang hamil lebih dari 1 tahun, itu tidak mungkin. Maka tidak kaget kemudian kita lihat Darul Ifta Mesir, kemudian OKI, Organisasi Islam Dunia, itu juga memutuskan bahwa maksimal kehamilan itu cuma 1 tahun. Ini dari ijtihad ulang.